Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yanuar Puji Rahayu, mahasiswa program studi Magister Pendidikan Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan menyampaikan video tentang penerapan teori belajar dalam pembelajaran. Teori belajar yang saya terapkan di dalam pembelajaran yaitu teori belajar behaviorisme. Teori belajar behaviorisme terdiri dari teori classical conditioning, teori koneksionisme, teori operant conditioning, dan teori modeling. Yang pertama yaitu teori classical conditioning oleh Ivan Pavlov. Di sini, penerapan teori belajar Pavlov yang saya terapkan di kelas, salah satunya adalah dengan membuat kegiatan membaca menjadi menyenangkan untuk peserta didik. Rendahnya minat baca peserta didik dapat kita ubah dengan memberikan stimulus seperti melakukan pembiasaan gerakan literasi sekolah. Contohnya bisa dengan menciptakan ruang membaca atau pojok baca yang nyaman dan enak serta menarik dengan dilengkapi buku-buku bacaan yang ringan atau karya sastra anak lainnya. Bisa juga dengan pembiasaan literasi digital. Dengan stimulus tersebut, peserta didik merasa lebih tertarik untuk membaca sehingga mereka memberikan respon positif dengan rajin membaca buku. Yang kedua yaitu teori koneksionisme oleh Edward Lee Thorndike. Pada penerapan teori belajar ini, saya mempraktekkan teori belajar koneksionisme khususnya hukum latihan atau law of exercise. Menurut teori ini, dengan latihan berulang-ulang, maka hubungan stimulus dan respon makin kuat. Maka saya selalu memberikan soal sarapan pagi setiap pagi sebelum pembelajaran dimulai untuk mengulang materi-materi yang belum dikuasai oleh peserta didik. Teori belajar ini juga dikenal dengan teori belajar trial and error, di mana untuk mencapai hubungan stimulus dan respon yang kuat, maka diperlukan percobaan-percobaan dan kegagalan-kegagalan terlebih dahulu. Dalam penerapan di kelas, misalnya pada saat membuat praktikum atau percobaan energi alternatif pengganti. Di situ, peserta didik tidak hanya melakukan percobaan selama satu kali, namun harus mencoba berulang-ulang kali untuk mencapai keberhasilan. Teori yang ketiga yaitu teori operant conditioning oleh Skinner. Saya menerapkan teori belajar operant conditioning dengan cara memberikan penguatan di kelas, yaitu saat peserta didik mampu menjawab pertanyaan yang saya berikan atau mendapatkan nilai 100 saat ulangan, saya beri reward dengan pujian dari semua teman-teman di kelasnya dengan memberikan tepuk salut sambil memberikan 2 jempol tangan sebagai penguatan positif. Yang keempat yaitu teori modeling oleh Albert Bandura. Menurut teori ini, perilaku manusia dipelajari melalui kegiatan observasi kemudian menjadi pemodelan. Jadi di sini peserta didik selalu mengamati dan meniru apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu gurunya. Contoh penerapannya di sini, jika Bapak Ibu guru datang ke sekolah dengan disiplin, dengan tidak terlambat, maka anak-anak pun juga akan meniru dan mencontoh. Bisa juga jika anak-anak mengamati atau melihat Bapak Ibu guru membuang sampah pada tempatnya, dia pun akan melakukan hal yang sama. Berikut ini adalah macam-macam kegiatan yang menerapkan berbagai macam teori belajar dalam pembelajaran.
Jangan salahkan guru kami. Jangan salahkan pendidikan kami. Pukul. Yo lagi urutan selanjutnya. Dan ayo pukul koruptor. Ya sip. Diukur dulu. Berapa meter? 4 meter. 4 meter. Mbak Intan. Pak Intan. Yang lain teriak pukul koruptor. Yo, berantas koruptor. Berapa? Berapa? 3 meter. Terus. Pukul koruptor. Demikian teori belajar behaviorisme yang sudah saya terapkan di dalam pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.